Oke, kali ini kita akan belajar mengenai posisi perpindahan dan jarak tempuh. Nah, sebelumnya di materi vektor di bab 1 kita pernah menyinggung bahwa posisi itu dia adalah lokasi dari suatu objek yang diukur dari titik awal. Jadi misalkan di sini masih ingat ya, pertarungan sengit perdebatan antara Newton dan Einstein mengenai di mana sih letak si Tesla gitu. Nah, ketika kita lihat dari sisi Newton bahwa posisi dari Tesla itu dia adalah 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. Nah, sedangkan menurut Pak Newton, posisi dari Tesla itu dia adalah 4 langkah ke kiri dan 5 langkah ke atas gitu. Nah, dan dua-duanya itu benar karena dia diukur dari titik awal yang berbeda gitu. Jadi yang satu diukur dari titik awal Pak Newton di titik A, dan satunya diukur dari titik awal Pak Einstein di titik C gitu. Ini posisi dari Pak Tesla itu diukur dari titik awal masing-masing pengamat gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa posisi entah yang diukur Pak Newton maupun yang diukur Pak Einstein itu dia memiliki arah, yaitu 5 langkah ke kanan, arahnya itu ke kanan kemudian ke atas, dan juga yang di sini mengarah ke kiri kemudian ke atas gitu. Jadi dia adalah posisi itu dia adalah besaran vektor karena dia memiliki arah gitu. Di materi sebelumnya tentang vektor, kita telah membahas bagaimana cara menyelesaikan perselisihan antara Pak Newton dan Pak Einstein untuk menghitung atau mengetahui di mana posisi Pak Tesla, yaitu dengan menggunakan sistem koordinat gitu. Dimana kemarin kita juga pernah membahas bahwa ternyata apabila kita gunakan sistem koordinat dan kita tinjau titik awalnya itu dia di titik O, di pusat koordinat yang telah disepakati oleh Pak Newton, Pak Einstein maupun Pak Tesla, maka kita bisa menghitung yang namanya letak dari masing-masing orang di sini, yaitu masing-masing Pak Newton, Pak Einstein maupun Pak Tesla. Yaitu letak dari Pak Newton yaitu vektor A sama dengan 7i ditambah 6j, yaitu 7 langkah ke kanan dan 6 langkah ke atas. Begitu pula kita bisa dapatkan letak dari Pak Tesla ketika ditinjau dari titik O, yaitu 12 langkah ke kanan dan 9 langkah ke atas, dan juga kita dapatkan letak dari Pak Einstein ketika ditinjau dari titik O, yaitu 16 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Nah, titik A, B, dan C ini disebut sebagai vektor posisi. Itu dia adalah vektor dari suatu benda ketika diukur dari pusat koordinat, yaitu pusat koordinat O di sini. Nah, kita bisa sebelumnya di pembahasan antara pertarungan Pak Newton dan Pak Einstein bahwa vektor AB itu dia adalah posisi Pak Tesla ketika diukur dari posisi Pak Newton itu dia adalah 5i ditambah 3j. Nah, vektor AB itu disebut sebagai vektor posisi relatif, yaitu vektor dari suatu benda ketika diukur dari posisi benda lain. Jadi, vektor AB disebut sebagai vektor posisi Pak Tesla di titik B yang ditinjau dari posisi Pak Newton di titik A gitu. Makanya kita bisa menuliskan vektor AB itu dia adalah vektor B, vektor posisinya Pak Tesla dikurangi dengan vektor A, yaitu vektor posisinya Pak Newton. Nah, ini kita telah membahas sebelumnya di materi vektor gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perpindahan. Apa itu perpindahan? Jadi perpindahan adalah perubahan posisi dari suatu objek. Jadi misalkan ini Pak Newton di titik A ingin menuju ke tempatnya Pak Tesla di titik P. Tapi Pak Newton itu gampang capek gitu. Jadi dia sampai di titik C itu dia berhenti.
Pak Newton berhenti di titik C sebelum sampai di titik B di tempatnya Pak Tesla. Nah, pertanyaannya dari A ke titik C itu Pak Newton kan berpindah tempat loh, berpindah tempat dari A ke C. Nah, perpindahan itu seberapa besar gitu, perpindahan Pak Newton, yaitu perubahan posisi Pak Newton dari titik A ke titik C. Jadi ternyata ketika kita ukur perpindahan Pak Newton itu dia adalah 10 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Jadi kita tulis 10I plus 4J. Jadi ini ketika kita jabarkan ke sumbu X dan sumbu Y-nya itu ternyata ada 40I ditambah 4J gitu. Nah, dengan demikian kita bisa menunjukkan perpindahan itu dia adalah besaran vektor. Nah, mungkin pertanyaannya, terus apa bedanya perpindahan dengan vektor posisi? Kan ini sama saja vektor posisi C kan. Jadi perpindahan AC itu sama dengan vektor posisi C gitu. Terus apa bedanya gitu? Atau mungkin ini adalah vektor posisi relatif C terhadap A. Bedanya kalau vektor posisi atau vektor posisi relatif itu kita mengukur posisi suatu benda ketika diukur dari benda lain. Jadi misalkan ini tadi ya, vektor koordinat. Jadi posisi A itu dia adalah letak atau ya posisi dari titik A ketika diukur dari misalkan dari O di sini. Atau vektor AB itu dia adalah posisi Pak Tesla ketika diukur dari Pak Newton. Jadi itu kita membutuhkan dua benda gitu. Meskipun benda satunya itu dia adalah pusat koordinat. Nah, sedangkan perpindahan itu dia adalah berpindahnya suatu benda dari suatu titik ke titik lain gitu. Jadi ini Pak Newton yang awalnya ke sini pindah ke titik C gitu. Jadi itu perbedaan antara perpindahan dan posisi. Nah, jadi perpindahan misalkan yang awalnya Pak Newton berada di titik A, yaitu 4I ditambah 3J, kemudian dia berpindah. Nah, ini misalkan dia melanjutkan perjalanannya. Nah, sampai beliau berhenti di sini, misalkan di titik A akhir. Nah, kita bisa meninjau posisi dari titik A akhir itu dia adalah 15I ditambah 7J. Nah, perpindahan yang dilakukan oleh Pak Newton dari titik A awal ke A akhir itu dia adalah garis hitam ini gitu. Jadi meskipun tadi Pak Newton bergerak ke sini, terus dia baru ke sana, itu tidak akan mempengaruhi karena perpindahannya ya dia cuma berpindah dari sini ke sini, nggak peduli langkah yang dipilih itu kayak gimana, meskipun dia muter-muter kayak gini. Nah, terus ujung-ujungnya di sini. Ya perpindahnya dari sini ke sini. Karena dari situlah dia berpindah. Dan perpindahan itu biasanya ditulis sebagai delta A, segitiga A. Delta yaitu selisih antara posisi A akhir, posisi akhir dari Pak Newton ketika ditinjau dari pusat koordinat dengan posisi awalnya gitu. Jadi perpindahan itu dia adalah selisih posisi dari suatu benda yang bergerak. Jadi delta A itu yang vektor warna hitam ini gitu. Nah, terkadang delta A atau perpindahan itu ditulis dalam vektor D. Vektor D itu artinya displacement. Nah, itu artinya juga perpindahan dalam bahasa Inggris. Jadi ya kadang-kadang ditulis dalam notasi vektor D, tapi kadang-kadang juga delta A, jadi jangan bingung kalau ketemu vektor D atau delta A. Nah, karena vektor D itu dia adalah selisih dari vektor akhir ke vektor posisi awal, maka kita bisa tuliskan dengan menggunakan aturan pengurangan dari sebuah vektor. Nah, kita sebelumnya di materi vektor pernah membahas bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan sebuah vektor. Jadi kita kurangkan komponen-komponennya. Karena yang akhir itu dia komponen I-nya itu ada 15 dan yang awal komponen I-nya itu ada 4. Kemudian yang akhir komponen
J-nya ada 7 dan yang awal komponen J-nya itu ada 3. Sehingga 15 dikurangi 4I ditambah 7 dikurangi 3J. Tidak lain dia adalah 11I ditambah 4J. Jadi vektor D-nya itu dia adalah 11I plus 4J. Jadi perpindahan yang dilakukan oleh Pak Newton itu dia adalah bergerak 11 langkah ke kanan, kemudian naik 4 langkah ke atas gitu. Nah, jadi secara umum vektor D itu dia adalah A akhirnya X dikurangi A awal X, I ditambah A akhir Y dikurangi A awal YJ. Atau kalau 3 dimensi itu ada komponen sumbu Z-nya, yaitu A akhir Z dikurangi A awal ZK. Nah, untuk mengetahui besar vektor perpindahan, kita memiliki perpindahan D itu seperti ini, dan kita sebelumnya di materi vektor bisa menunjukkan yang namanya besar dari sebuah vektor, yaitu kita bisa gunakan Pythagoras, yaitu akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Nah, karena kita tadi membahasnya itu cuma 2 dimensi, ini kan sama saja ditambah 0k gitu kan. 0 itu dia adalah dz-nya gitu. Jadi kita hanya mengambil dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Karena dx-nya itu adalah 11, dy-nya itu adalah 4, kita akan dapatkan seperti ini. Tidak lain, dia adalah 121 plus 16 diakar, kemudian didapatkan akar dari 137 gitu. Jadi misalkan ini Pak Newton yang ketika kita tinjau di titik O, dari titik O itu vektor posisi awalnya itu dia adalah A awal. Nah, di mana ternyata A awal itu dia adalah posisi Pak Newton ketika berada di dalam rumah gitu. Nah, kemudian ternyata Pak Newton di dalam rumah itu gerah gitu, jadi pengen jalan-jalan. Akhirnya Pak Newton jalan-jalan. Jadi ya Pak Newton bebas mau jalan-jalan kemana, bergerak kemana, keliling ke rumah, lari-lari, nah terserah. Tapi ternyata setelah lari-lari, jalan-jalan kemana saja gitu, Pak Newton capek, kemudian kembali ke rumah. Artinya apa? Artinya posisi akhir dari Pak Newton itu adalah di rumah itu sendiri. Jadi posisi akhirnya itu sama dengan posisi awalnya. Nah, karena kita memiliki definisi tentang perpindahan, yaitu vektor dari posisi akhir dikurangi dengan vektor posisi awal. Karena vektor dari posisi akhir itu sama dengan posisi awal gitu kan, ini sama dengan A awal gitu, bukan awal, A awal. Nah, itu kan berarti sama dengan 0 gitu. Kalau dikurangi A awal dikurangi A awal itu kan 0. Artinya apa? Artinya perpindahan dari gerak tertutup, yaitu perpindahan yang kembali ke titik awal itu adalah 0. Jadi misalkan kita lahir di rumah sakit, kemudian kita hidup misalkan 60, 70 sampai 100 tahun. Ternyata waktu kita sakit, kita dibawa ke rumah sakit. Di sini kembali ke rumah sakit dan ya meninggal di rumah sakit. Jadi kita lahir di rumah sakit, meninggalnya juga di rumah sakit. Artinya perpindahan kita itu 0. Jadi ya kita nggak dianggap selama 90 tahun berada di dunia, jalan-jalan kemana, sampai ke luar pulau, ke luar negeri. Tapi kalau kita meninggal di tempat yang sama ketika kita dilahirkan, itu sama saja kita tidak berpindah gitu. Oke, jadi sekarang kita tinjau. Awalnya Pak Newton di sini terus bergerak ke kanan. Pak Newton bergerak sejauh 14 langkah. Kemudian bergerak ke atas sejauh 8 langkah. Kemudian bergerak ke kiri kembali lagi 14 langkah ke kiri, kemudian turun lagi 8 langkah ke bawah. Di mana posisi akhirnya itu sama dengan posisi awalnya. Nah, kita tahu bahwa ketika
posisi awalnya itu sama dengan posisi akhirnya, perpindahannya itu 0. Namun, jarak tempuh itu belum tentu 0. Karena jarak tempuh itu bergantung lintasan yang dilewati. Jarak tempuh ditulis S itu dia adalah banyaknya langkah yang dilewati. Misalkan ini 14 langkah, 8 langkah, kemudian ke kiri itu 14 langkah juga, kemudian ke bawah itu 8 langkah juga. Artinya perpindahannya itu dia adalah 14 tambah 8 tambah 14 tambah 8 adalah 44 langkah. Kalau misalkan satu langkah itu 1 meter gitu kan, misalkan loncat-loncat gitu ya, satu langkah 1 meter. Tapi ini sama dengan 44 meter gitu. Artinya apa? Meskipun dia bergerak ke kiri ataupun ke bawah, yang namanya jarak tempuhnya itu nggak ditulis negatif gitu. Ya kamu bergerak ke kiri berapa langkah, berapa meter, 14 meter. Apakah saya peduli negatif atau positif kan? Enggak. Jadi tetap ditulis positif. Artinya jarak tempuh itu selalu positif. Dan karena dia tidak bergantung arah gitu kan, karena jarak tempuh itu ya total dari lintasan yang dilewati ini dia adalah 44 langkah, berarti jarak tempuh itu bukan besaran vektor, namun adalah besaran skalar gitu. Jadi kita bisa definisikan jarak tempuh adalah panjangnya lintasan yang dilewati dari titik awal untuk menuju ke titik akhir. Jadi meskipun dia kembali ke titik awal, jarak tempuhnya itu nggak sama dengan 0 gitu. Kalau yang perpindahannya kan sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, kita bisa membuat kesimpulan perbedaan antara perpindahan dan jarak tempuh. Kalau perpindahan itu dia tidak bergantung lintasan yang dilewati. Jadi seperti analogi tadi ya, kan Pak Newton berada di rumah, kemudian bergerak kemana aja, kembali ke rumah, itu perpindahannya 0. Dia nggak bergantung dari lintasan yang dilewati. Namun, jarak tempuh itu bergantung lintasan yang dilewati. Jadi, misalkan Pak Newton berada di rumah, kemudian bergerak, kemudian kembali. Nah, ini jarak tempuhnya itu nggak 0. Jadi, jarak tempuhnya itu adalah panjang lintasan yang dilewati oleh Pak Newton di sini. Kemudian, perpindahan itu dia adalah besaran vektor. Karena perpindahan itu dia memiliki besar dan arahnya ke sana. Misalkan Pak Newton pindah dari sini ke sini. Kalau jarak tempuh itu adalah besaran skalar, kita hanya menghitung berapa langkah atau berapa meter aja. Kita nggak peduli berapa langkah ke kanan maupun ke kiri ataupun ke atas, ke belakang, ke depan, dan ke bawah gitu. Nah, sedangkan perpindahan itu dia dapat memiliki nilai negatif atau positif. Jadi kalau kita ambil ke kanan itu dia adalah positif, maka ke kiri itu dia negatif. Kalau ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Kalau ke depan itu positif, kalau ke belakang itu negatif gitu. Jadi yang namanya perpindahan itu dapat memiliki nilai negatif atau positif. Nah, sedangkan jarak tempuh itu dia hanya memiliki nilai positif gitu.